got so much more. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Devita Aprilia dari kelas Manajemen 23D dengan NPM 23411195. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat. Apa sih yang kalian ketahui tentang bentuk-bentuk surat dan ada berapa macamnya? Yuk kita bahas sekarang. Bentuk dan fungsi surat. Secara umum, surat dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis menurut TRI 2019. Meskipun zaman semakin modern, eksistensi surat tetaplah penting karena sebuah kegiatan bisnis maupun dinas tetap membutuhkan dokumen secara tertulis maupun dinas tetap membutuhkan dokumen secara tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat mempunyai kelebihan-kelebihan. Bentuk-bentuk surat. Bentuk lurus penuh, full block style. Bentuk lurus, block style. Bentuk setengah lurus, semi block style. Bentuk lekuk, indent style. Bentuk resmi, official style. Bentuk alinea menggantung, hinging paragraph style. Format surat. 1. Kop atau kepala surat. 2. Tanggal, bulan, tahun. 3. Nomor. 4. Lampiran. 5. Hal atau perihal. 6. Alamat yang dituju. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat, pendahuluan, penjelasan, penutup. 9. Salam penutup. 10. Nama jabatan. 11. Tanda tangan. 12. Nama yang menandatangani. 13. Tembusan. 14. Inisial. Catatan. 1. Bagi yang tidak wajib tercantum yaitu tembusan dan inisial. 2. Setiap instansi atau organisasi memiliki aturan atau wewenang tersendiri berkaitan dengan format surat mana yang akan digunakan. Namun, pada umumnya, 3 bentuk format surat yang biasa digunakan adalah official style, block style, dan indent style. Ini adalah gambar bentuk-bentuk surat. Itu gambar 1 adalah gambar official style, gambar 2 adalah gambar full block style, yang ketiga adalah block style, gambar keempat adalah semi block style. Ini gambar yang kelima adalah indent style, yang keenam hinging style. Jenis surat. Berdasarkan isi atau lembaga yang terlibat, surat resmi dibedakan menjadi 2, yaitu surat dinas dan surat niaga atau bisnis. Berikut adalah penjelasan 2 tipe surat tersebut secara umum. Surat dinas merupakan surat yang dibuat oleh instansi baik pemerintah maupun swasta yang isinya mencakup tentang urusan kedinasan. Contoh, surat undangan, memo, ucapan, pemberitahuan, permohonan, dan lain-lain. Surat niaga atau bisnis merupakan surat yang dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi yang di dalamnya berisi tentang hal yang berkaitan dengan perniagaan seperti perdagangan, perindustrian, transportasi, perbankan, dan asuransi. Contohnya surat pemesanan, surat komplain, surat tagihan, surat penawaran, dan lain-lain. A. Surat undangan. Surat undangan adalah surat yang sifatnya mengharapkan kedatangan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara atau kegiatan tertentu. Isi surat undangan harus ringkas, jelas, dan disusun secara sistematis. Menurut Ratna dan Siti tahun 2019. B. Memo. Memo merupakan pesan singkat yang bersifat internal dalam sebuah lembaga atau instansi yang terdiri dari kepala, isi, dan penutup. Menurut R.R. Ponco tahun 2018. Berikut penjelasan bagian-bagian memo. Memo terdiri atas bagian kepala yang terdiri dari nama dan alamat instansi, judul memo, nama pengirim, dan penerima. Isi, pesan atau maksud dibuatnya memo, dibuat secara singkat, jelas, dan lengkap. Yang terakhir, penutup, terdiri dari tanggal, tanda tangan, nama, dan jabatan pengirim memo.
Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh semua anggota dalam suatu ruang lingkup yang merupakan bagian dari perusahaan atau instansi, menurut R.S. Ponco 2018. D. Ucapan. Ucapan merupakan rangkaian kata yang dibuat oleh satu pihak dan ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan ucapan dengan cara yang lebih formal. Ucapan tidak hanya dibuat atas nama pribadi, namun juga dapat mengatasnamakan sebuah kelompok, instansi, atau bahkan sebuah perusahaan. Surat komplain atau pengaduan. Surat komplain atau pengaduan merupakan surat yang berisi ketidakpuasan terhadap suatu hal. Menurut R.R. Ponco tahun 2018, surat ini biasanya berisi keluhan akan pelayanan atau produk yang dibeli atau dipesan dari suatu tempat. Surat permintaan. Surat yang ditujukan kepada seseorang atau sebuah pihak yang berisi permintaan, baik permintaan niaga, perdagangan, politik, diplomasi, dan lain sebagainya. G. Surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat yang ditulis untuk memperlihatkan maksud suatu perusahaan untuk menjalin kerjasama kepada perusahaan lainnya, atau bermaksud untuk menawarkan barang dagangannya. Menurut R.R. Ponco tahun 2018, biasanya surat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan penyaluran, dalam hal ini distributor. Surat penawaran pada umumnya berbentuk formal dan dengan jelas mencantumkan rincian harga dan barang yang ditawarkan dan akan dijual kepada perusahaan lain sebagai subdistributor. Nah, sekian penjelasan tentang bentuk-bentuk surat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.